Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu inilah harapan terbesar kamu yang nyata. Oke Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Gemini, kita mulai saja dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Two of Wands. Kartu kedua. Di sini ada Ten of Wands. Kartu ketiga. Di sini kita punya Eight of Pentacles. Kartu keempat. Di sini kita punya Ten of Swords. Kartu kelima. Di sini ada The Star. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya Knight of Cups. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Four of Wands. Baiklah, Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Inilah harapan terbesar kamu yang nyata. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Four of Wands. Nah, di kartu ini menggambarkan bahwa memang akan terjadi kemajuan besar, peningkatan yang signifikan pada sektor-sektor kehidupanmu, sehingga akan menyebabkan kesejahteraan finansial, rezeki akan semakin mengalir deras, akan semakin mapan dan sejahtera daripada sebelumnya. Dan dari situlah akan ada kebahagiaan, akan ada kenyamanan yang akan kembali tumbuh untuk hidupmu, untuk orang-orang yang kamu sayangi, atau untuk siapapun yang ada di sekitarmu. Nah, jadi ini mungkin adalah buah dari perjuanganmu, buah dari kerja kerasmu selama ini. Meskipun ya usahamu, kerja kerasmu selama ini ya begitu banyak lika-liku yang kamu jalankan, begitu banyak perjuangan, pengorbanan yang kamu lakukan, tetapi belum ada hasil yang signifikan dari itu semua. Belum ada hasil yang baik, peningkatan penghasilan yang banyak belum terjadi di dalam kehidupanmu. Oke, tetapi itu tidak menyurutkan tekadmu. Tetapi itu semua tidak bisa memudarkan keinginanmu untuk memajukan, mensukseskan sektor-sektor kehidupanmu. Dan benar saja, akhirnya kegigihanmu, ketekunanmu, perjuangan, dan pengorbanan yang kamu lakukan selama ini akhirnya berbuah manis. Kenapa? Karena di saat kamu benar-benar menguasai bidang kegiatanmu, di saat kamu benar-benar menjadi profesional, menjadi ahli, ya, karena terus berjalan pada jalurmu, karena terus berada pada track yang benar tanpa kenal lelah, dan dari situlah kamu mulai bisa menghasilkan kualitas-kualitas terbaik dari karyamu. Dan kualitas yang baik inilah yang akhirnya menjadi senjata, menjadi ujung tombak yang menarik peluang, kesempatan, tawaran semakin terbuka lebar untuk dirimu. Karena apa? Karena kualitasnya begitu baik. Jadi apa yang kamu lakukan itu benar-benar menjadi sebuah karya yang benar-benar berkualitas. Karena apa? Karena kamu benar-benar menguasai bidangmu saat ini. Nah, jadi usahamu, perjuanganmu yang tidak kenal lelah selama ini membuahkan bahwa kamu menjadi seorang ahli,
bahwa kamu benar-benar menguasai bidang kegiatanmu. Dan hal inilah yang menyebabkan peluang, kesempatan terbuka lebar untuk dirimu, sehingga menjadikan rezeki, penghasilan kembali menjadi mengalir deras ke dalam kehidupanmu di saat kamu menemukan lingkungan dan orang-orang yang nantinya akan bisa menghargai, ya, akan bisa menilai, ya, kualitas yang kamu hasilkan tersebut. Nah, makanya di sini tergambar akan ada kesejahteraan, akan ada finansial yang kembali meroket tajam ke atas, dan semua inilah yang akhirnya membawa kebahagiaan, membawa kenyamanan, memenuhi kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi dengan sangat baik, dan kehidupanmu akan semakin nyaman dan bahagia. Oke, jadi inilah mungkin salah satu harapan terbesar kamu yang baru-baru ini benar-benar menjadi nyata, yang baru-baru ini benar-benar menjadi realita, di mana semuanya mampu kamu tarik ke dalam kehidupanmu, tetapi dengan perjuangan, dengan usaha yang begitu besar, tetapi hasilnya benar-benar maksimal. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Two of Wands. Nah, jadi ini mungkin salah satu menjadi kunci suksesmu. Kenapa? Di sini tergambar akan ada kesuksesan, akan ada keberhasilan yang kamu raih karena kamu jadikan kegagalanmu, jadikan kesalahanmu, jadikan setiap proses di dalam kehidupanmu selama ini sebagai pelajaran yang sangat berharga. Nah, jadi kamu orangnya memang sangat peka dan sangat jeli. Nah, jadi di saat kamu melakukan kesalahan, di saat kamu mengalami kegagalan, kamu evaluasi apa yang terjadi. Kamu pelajari, kamu akui kesalahanmu, dan kamu belajar dari kesalahan tersebut. Dan kamu akui kegagalanmu, kamu terima kenyataan bahwa kamu gagal, tetapi kegagalan tersebut kamu jadikan pengalaman yang berharga, pelajaran yang baik. Jadi di saat kamu berjuang lagi, mencoba lagi, berusaha lagi, tentunya kamu telah mengetahui strategi dan langkah-langkah yang tepat agar kamu tidak kembali mengalami kegagalan dan kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan. Oke, makanya di sini tergambar akan ada kesuksesan yang menjadi salah satu faktor kesuksesan dan keberhasilan di dalam kehidupanmu kamu raih akhir-akhir ini, karena kamu orang yang mau belajar, mengambil pelajaran berharga dari keadaan, dari situasi yang pernah terjadi di dalam kehidupanmu di masa lalu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Ten of Wands. Nah, jadi beban yang berat di pundakmu memang sangat jelas terlihat saat ini ya. Ada tanggung jawab yang besar yang kamu pikul, yang kamu tanggung saat ini. Nah, mungkin kamu menjadi salah satu tulang punggung keluargamu, ataupun kamu menjadi salah seorang di antara kakak beradikmu yang diberi kepercayaan, yang diberi tanggung jawab yang lebih untuk bisa membahagiakan saudara-saudaramu, untuk bisa membahagiakan keluargamu. Oke, berarti ada kemampuan yang terlihat dari orang tuamu di dalam dirimu. Oke, nah tetapi selama ini memang beban dan tanggung jawab yang besar ini tidak pernah membuat kamu kecewa, tidak pernah membuat kamu terbebani, tidak pernah membuat kamu iri hati dengan yang lainnya. Justru kamu melakukan, ya, menjalankan tanggung jawab ini dengan sangat ikhlas, dengan sangat rela, ya, sehingga semesta dan Sang Pencipta memberi kekuatan kepada dirimu untuk bisa melewati ini semua, untuk bisa mengatasi beban yang berat ini.
Dan benar saja, ya. Seiring berjalannya waktu, kamu sampai di fase di mana kamu sedang menikmati hasil yang manis, buah yang baik dari perjuangan dan usaha yang kamu lakukan selama ini. Sehingga kamu akan mampu melewati, mengatasi, ya, menyelesaikan beban dan tanggung jawab yang besar yang ada di pundakmu saat ini dengan benar-benar bisa membahagiakan mereka, memberi kenyamanan, dan memenuhi kebutuhan mereka dengan sangat baik. Oke, nah inilah salah satu yang menjadi faktor kenapa kamu diberi kekuatan, diberi kepercayaan, diberi kebahagiaan dan kesejahteraan akhir-akhir ini ke dalam kehidupan. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Eight of Pentacles. Nah, jadi ini juga menjadi salah satu faktor kenapa kamu bisa berhasil, kenapa kamu bisa menguasai bidang kegiatanmu saat ini, kenapa kamu bisa menjadi ahli, ya, di sektor-sektor kegiatanmu saat ini, karena ada ketekunan, ya. Kamu orangnya memang selalu tekun, ya, gigih, mau belajar dari hal apapun dan dari siapapun, dan kamu tidak pernah ingin jika pekerjaanmu, jika kegiatan-kegiatanmu itu, ya, mendapatkan sebuah hasil yang biasa-biasa saja. Nah, jadi yang kamu inginkan adalah sebuah hasil yang benar-benar baik, benar-benar maksimal. Nah, makanya di saat istirahat malam pun, di saat sepulang kamu dari berkegiatan, kamu pasti cross-check dulu. Kamu pasti teliti dulu, lihat dulu dari hasil karyamu. Apakah sudah sempurna? Kalau sudah sempurna, barulah keesokan harinya kamu pajang, kamu pamerkan, kamu pasarkan. Nah, inilah ketekunan. Salah satu menjadi penyebab kenapa kehidupanmu, kenapa harapan terbesar kamu benar-benar menjadi nyata dan bisa tertarik ke dalam kehidupanmu baru-baru ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Ten of Swords. Nah, jadi ini adalah sebuah penderitaan, ya. Penderitaan, kekecewaan, luka, ya, ataupun hal-hal yang tidak baik lainnya, ya, pernah terjadi di dalam kehidupanmu, ya. Tetapi di balik ini semua, ya, akan ada hal baik, akan ada harapan, akan ada kedamaian dan kebahagiaan yang akan terjadi di dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena luka inilah, ya, kekecewaan inilah, penderitaan inilah, ya, seperti kamu ditikam dengan beberapa bilah pedang ke punggungmu begitu, ya. Dan ini jelas akan sakit sekali, ya. Tetapi rasa sakit inilah yang menjadi pengingat, yang menjadi cermin di dalam kehidupanmu jika kamu salah di dalam melangkah. Jika kamu melakukan kesalahan yang sama, jika kamu berada di situasi-situasi yang mungkin tidak baik seperti situasi yang pernah kamu lewati. Nah, jadi ini sebagai batu loncatan, sebagai tameng, sebagai cermin diri, ya, agar tidak melakukan kesalahan yang sama, agar tidak mendapati kegagalan-kegagalan yang sama seperti yang kamu dapati di masa lalu. Jadi di saat kamu berjuang kembali, melangkah kembali, harapan, hal baik, kedamaian, dan kenyamanan akan segera terjadi di dalam kehidupanmu karena kamu sudah tahu caranya. Sudah tahu strateginya, sudah tahu langkah-langkah yang tepat agar kamu bisa mencapai keberhasilan, tidak berada di situasi yang sama pada keadaanmu yang lalu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Star. Nah, star adalah bintang, ya, dan kamu akan segera bersinar, ya. Dan sinarmu yang akan paling terang, ya, di antara ribuan bintang lainnya di malam hari. Nah, jadi inilah pepatah yang menggambarkan bahwa harapanmu, ya, impianmu, keyakinanmu selama ini akan segera menjadi nyata, ya, dan perubahan baik akan segera terjadi di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu selalu ingin keluar dari zona nyamanmu, selalu menantang dirimu, selalu men-challenge dirimu untuk melakukan hal yang terbaik, hal yang lebih baik lagi setiap harinya. Oke, jadi wajar jika perubahan-perubahan yang signifikan terjadi pada sektor-sektor kegiatanmu. Dan kamu akan segera bersinar, ya, dan sinarmu akan begitu terang, ya, lebih terang dari bintang-bintang lainnya di malam hari di saat bintang-bintang bersinar.
Oke. Kita lanjut ke kartu yang ke-6. Di sini kita punya Knight of Cups. Nah, jadi sepertinya ini adalah salah satu defense ya. Defense yang harus kamu lakukan. Kamu harus hati-hati ya, harus waspada dengan keberhasilanmu saat ini. Kenapa? Karena jika kamu lengah, jika kamu lalai, dan jika kamu cepat puas, maka keberhasilan ini tentunya tidak akan bertahan lama di dalam kehidupanmu. Dan kamu juga harus hati-hati. Semakin tinggi pohon, akan semakin kencang angin yang menerpanya. Jadi semakin sukses, semakin berhasil, semakin majunya seseorang, tentunya akan banyak hal-hal yang akan menggoda, menantang ya, memprovokasi ya dirimu agar mungkin melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, makanya di sini tergambar sepertinya kamu harus lebih hati-hati, lebih waspada, terutama terhadap pengelolaan keuangan. Oke, karena apa? Karena kesuksesanmu saat ini, keberhasilanmu saat ini bisa saja membuat kamu kalap, membuat kamu lupa diri. Jadi sehingga membuat kamu sering belanja, sering jajan, sering jalan-jalan begitu ya. Sedangkan ini baru awal, ini baru langkah awal, bukan akhir dari perjalananmu. Nah, jadi jika kamu tidak berhati-hati terhadap pengelolaan keuangan, bisa saja kamu akan terpuruk kembali. Oke? Semoga kamu bisa mempertahankan kemajuan ini di dalam kehidupanmu ya. Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Gemini sahabatku. Dan semoga temanku Gemini benar-benar akan menarik, membuat nyata, membuat realita yang terjadi, yaitu harapan terbesarmu akan segera terwujud di dalam kehidupanmu. Dan di saat itu semua terjadi, maka kebahagiaan dan kenyamanan akan kembali mampu kamu persembahkan untukmu, untuk orang sekitarmu, dan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.